Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Japar Sidik dari kelompok 1 Politik Luar Negeri. Dan izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada James Gary Nathanael, Saferawati Inakuma Florencia, Elvina Jessica Putri, Sofi Nafisa, M. Aulia Tonti Rozak, Aprilia Pratami Rizky, Adelia Azahra, Revi Mariska, dan Salfitri Karina. Kami akan membahas tentang pembuatan kebijakan. Cekidot. Sistem politik. Sistem politik menurut Gabriel Abraham Almond adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang bersifat sah. Terdapat 4 konsep dalam menganalisa sistem politik. Yang pertama, sistem. Semua sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. Semua struktur politik mempunyai sifat multifungsional. Yang kedua, unsur. Unsur terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, comprehensiveness atau menyeluruh, mencakup semua interaksi input-output yang mempengaruhi pengguna. Yang kedua, interdependence atau saling ketergantungan. Perubahan salah satu aspek akan mempengaruhi seluruh sistem. Yang ketiga, boundary atau batasan. Ketegasan dan kejelasan mengenai wilayah kajian sistem politik. Konsep yang ketiga, fungsi. Fungsi terbagi menjadi 2, yaitu input dan output. Fungsi input, sosialisasi, recruitment, dan komunikasi. Lalu output, kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan. Lalu konsep yang keempat, struktur. Terbagi menjadi 2, yaitu suprastruktur yang terdiri dari legislatif, eksekutif, birokrasi, dan yudikatif. Lalu infrastruktur terdiri dari politik, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Selanjutnya, kekurangan dari sistem politik. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan seluruh proses politik. Yang kedua, tidak memahami revolusi. Dan yang ketiga, tidak menghasilkan teori dari hubungan sebab akibat karena hanya menganalisis fenomena politik. Lalu, kelebihan dari sistem politik. Yang pertama, berpengaruh dalam perkembangan studi ilmu politik. Yang kedua, analisis politik dengan kompleksitas sistem politik di dalam sistem sosial yang lebih besar. Artikel Profesor Easton menganalisa berbagai jenis sistem politik. Sistem politik ini mempunyai ciri-ciri dasar, yaitu yang pertama, unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu. Kedua, input dan output. Output yaitu sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat, sedangkan input proses pembuatan keputusannya itu di dalam sistem tersebut. Ketiga, jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut. Keempat, tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Studi politik berusaha memahami bagaimana keputusan-keputusan yang otoritatif atau sah dibuat dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Adapun lembaga-lembaga politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, dan voting yang dapat kita selidiki apa fungsinya. Kita juga dapat mempelajari sifat-sifat dan akibat-akibat dari praktek-praktek politik seperti manipulasi, propaganda, dan kekerasan. Dengan menggabungkan hasil-hasil penyelidikan itu, kita dapat memperoleh suatu gambaran kasar tentang apa yang terjadi dalam setiap unit politik. Dalam menggabungkan hasil penyelidikan itu secara implisit, bahwa masing-masing bagian dari arena politik yang lebih besar itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Dalam buku Easton yang berjudul The Political System, yang dimana pentingnya menerapkan asumsi implisit ini sebagai pangkal tolak berpikir dalam melaksanakan penelitian dan untuk memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem kegiatan yang saling berkaitan. Bila kita berpegang pada anggapan bahwa sistem tingkah laku politik merupakan suatu unit tersendiri, maka akan terlihat bahwa yang menjamin terus bekerjanya sistem itu adalah berbagai macam input. Input-input ini diubah oleh proses-proses yang terjadi di dalam sistem itu menjadi output. Dan selanjutnya, output-output ini menimbulkan pengaruh terhadap sistem itu sendiri, maupun terhadap lingkungan yang di mana sistem itu berada. Beberapa ciri sistem politik. Pertama, ciri-ciri identifikasi. Unit-unit sistem politik. Unit-unit adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sistem. Dalam sistem politik, unit-unit ini berwujud tindakan-tindakan politik perlu sekali memperhatikan tindakan-tindakan ini karena mereka yang membentuk peranan-peranan politik dan kelompok-kelompok politik. Terus ada perbatasan.
Beberapa dari pertanyaan paling penting berkenaan dengan berfungsinya sistem politik hanya dapat dijawab bila kita memahami fakta bahwa suatu sistem selalu berada dalam atau dikelilingi oleh lingkungan berupa sistem-sistem lain. Tidak ada sistem yang hidup dalam lingkungan yang kosong. Cara berfungsinya suatu sistem sebagian merupakan perwujudan dari upayanya untuk menanggapi keseluruhan lingkungan sosial, biologis, dan fisiknya. Terus yang kedua itu ada input dan output. Jika kita memilih sistem politik sebagai sasaran studi khusus, kita melakukan itu karena kita percaya bahwa sistem politik memiliki konsekuensi yang penting bagi masyarakat, yaitu keputusan-keputusan otoritatif. Konsekuensi inilah yang disebut output. Dalam hal ini, yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana mengidentifikasi input-input dan merubahnya menjadi output-output. Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem, diperlukan input-input secara teratur. Tanpa input, sistem tidak akan dapat berfungsi. Tanpa output, kita tidak dapat mengidentifikasikan pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. Terus yang ketiga itu ada diferensiasi dalam suatu sistem. Lingkungan memberikan energi untuk mengartikan suatu sistem serta informasi tentang arah penggunaan energi. Dengan cara ini, suatu sistem dapat melakukan pekerjaannya. Terus yang keempat itu ada integrasi dalam suatu sistem. Diferensiasi struktural ini mengatur kekuatan-kekuatan yang selalu berubah yang secara potensial dapat merusak integrasi sistem itu. Terus ada input tuntunan. Ada dua jenis pokok input suatu sistem politik, yaitu tuntunan dan dukungan. Input inilah yang memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem itu, dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan sistem tersebut. Alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat karena adanya tuntunan-tuntunan dari orang-orang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan memuaskan. Nah, penelitian yang sistematis tentang tuntutan-tuntutan ini mengharuskan kita untuk memperhatikan beberapa pertanyaan pokok. Yang pertama, bagaimana tuntutan-tuntutan itu timbul dan mendapatkan ciri khusus dalam satu masyarakat? Dalam menjawab pertanyaan ini, kita dapat menunjukkan bahwa tuntutan-tuntutan itu timbul dari dua bidang pengalaman, yaitu dari lingkungan di sekitar sistem itu atau di dalam sistem itu sendiri. Untuk masing-masing, kita sebut saja tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tuntutan eksternal terlebih dahulu. Tuntutan eksternal itu merupakan tuntutan yang berasal dari luar sebuah sistem politik. Dalam lingkungan tersebut, kita temui berbagai sistem seperti ekologi, ekonomi, kebudayaan, kepribadian, struktur sosial, dan demografi. Masing-masing sistem ini merupakan suatu kumpulan dasar variabel-variabel dalam lingkungan tersebut yang dapat membantu atau mempengaruhi pembentukan jenis tuntutan yang masuk ke dalam suatu sistem politik. Nah, kemudian adapun tuntutan internal, ialah suatu jenis tuntutan yang timbul dari dalam sistem itu sendiri atau disebut juga dengan within it. Dalam setiap sistem yang berjalan, secara khas tuntutan-tuntutan bisa timbul dengan tujuan merubah hubungan-hubungan politis di antara anggota-anggota itu sendiri, sebagai akibat dari ketidakpuasan atas hubungan-hubungan tersebut. Nah, misalnya, tuntutan-tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin-pemimpin politik formil, perubahan cara amandemen konstitusi, dan tuntutan lain serupa itu mungkin merupakan tuntutan-tuntutan yang merupakan perwujudan inspirasi di dalam sistem politik. Timbulnya suatu tuntutan baik internal maupun eksternal tidak begitu saja akan menjadi suatu isu politik. Banyak tuntutan yang mati begitu diajukan atau pengajuannya seret dan bertele-tele karena hanya didukung oleh golongan masyarakat, kurang berpengaruh dan tidak pernah masuk ke tingkat pembuatan keputusan. Pembedaan antara tuntutan dan isu menimbulkan sejumlah masalah bila kita ingin memahami proses perubahan tuntutan menjadi isu. Kita memerlukan data lebih lanjut. Jawaban akan masalah ini mungkin merupakan suatu indeks pengubahan atau konversi yang mencerminkan probabilitas bagi suatu kumpulan tuntutan untuk bisa dirubah ke dalam isu politik yang hidup. Tuntutan itu merupakan suatu bagian penting dari bahan dasar yang diperlukan untuk bekerjanya suatu sistem. Tuntutan ini juga merupakan salah satu sumber timbulnya perubahan dalam sistem politik karena berubahnya lingkungan menyebabkan timbulnya jenis-jenis inputan yang baru. Juga, tanpa memperhatikan asal-usul dan faktor penentu, kita akan mengalami kesulitan untuk menelaah bekerjanya suatu sistem politik pada saat tertentu maupun perubahan-perubahan yang dialami suatu sistem politik dalam suatu interval waktu tertentu. Input dukungan. Input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir, yang disebut keputusan.
Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangi suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan yaitu dukungan. Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan. Bila tuntutan ingin ditanggapi, anggota-anggota sistem yang memperjuangkannya menjadi keputusan yang mengikat dan mereka yang ingin mempengaruhi proses-proses yang relevansinya harus mampu memperoleh dukungan dari pihak lain dalam sistem tersebut. Tingkah laku mendukung ada dua macam. Tingkah laku itu mungkin berwujud tindakan-tindakan yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan, dan tindakan orang lain. Mungkin berwujud memberikan suara yang mendukung pencalonan seorang pemimpin dalam pemilihan umum atau membela atau mempertahankan suatu keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang dalam kasus-kasus ini. Dukungan itu menyatakan diri dalam bentuk tindakan nyata yang terbuka, disebut juga overaction. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wilayah dukungan. Dukungan dimasukkan ke dalam sistem politik dan mengarah pada 3 sasaran, komunitas, rezim, dan pemerintah. Di antara ketiganya harus terdapat kesatuan sikap, pendapat, maupun kehendak. A. Komunitas politik. Tidak ada sistem politik yang dapat melangsungkan kerjanya kalau anggotanya tidak bersedia mendukung atau mendorong pembuatan keputusan-keputusan melalui tindakan-tindakan secara damai. B. Rezim. Dukungan bagi suatu sistem politik juga membantu memberikan sumber tenaga untuk tetap bekerjanya sistem tersebut. Bagian dari sistem ini disebut rezim. Rezim terdiri dari semua pengaturan yang mengatur cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut dan cara melaksanakan keputusan. C. Pemerintah. Adanya kebutuhan suatu pemerintahan akan dukungan bila ingin memiliki kemampuan untuk membuat keputusan berdasar tuntutan-tuntutan yang diajukan kepadanya. Suatu pemerintahan dapat menarik dukungan dengan cara bujukan, persetujuan, atau manipulasi. 2. Kuantitas dan ruang lingkup dukungan. Berapa banyak dukungan yang diperlukan oleh suatu sistem dan berapa banyak anggota sistem yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan agar suatu sistem memiliki kemampuan untuk merubah tuntutan-tuntutan menjadi keputusan-keputusan? Tidak ada jawaban sederhana yang dapat diberikan. Situasi aktual dalam setiap kasus akan menentukan jumlah dan ruang lingkup yang dibutuhkan. Dalam keadaan tertentu, sangat sedikit anggota-anggota yang merasa perlu mendukung sistem, atau kita bisa menemui di mana suatu kelompok minoritas yang bisa memberikan tenaga pendukung yang cukup untuk memelihara kehidupan dan bekerjanya sistem tersebut. Selanjutnya, mekanisme dukungan. 1. Output sebagai mekanisme dukungan. Output dari sistem politik adalah berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Output yang berwujud keputusan-keputusan politik merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem itu. Karena output khas dari suatu sistem adalah keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan, maka pada pemerintahan terletak tanggung jawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan. Suatu pemerintahan tidak perlu memenuhi semua tuntutan yang ada, walaupun tuntutan itu diajukan oleh anggota-anggota yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, sebagian besar pemerintah terdapat suatu sumber dukungan pokok atau semacam cadangan dukungan yang akan menjamin berfungsinya suatu pemerintah, walaupun mungkin melakukan tindakan yang akan mengingkari pendukungnya. Salah satu bentuk sumber atau cadangan dukungan pokok adalah berwujud kesetiaan partai yang mendukung pemerintah tersebut, karena partai merupakan sarana khusus dalam masyarakat industri massal untuk mengarahkan dan memelihara dukungan bagi suatu pemerintahan. Jadi, suatu sistem tidak harus memenuhi semua tuntutan dari anggota-anggotanya selama sistem itu memiliki sumber atau cadangan dukungan yang cukup untuk bertahun-tahun. Tapi ketidakmampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan output yang memuaskan bagi anggota suatu sistem akan menimbulkan tuntutan yang merubah rezim yang berlaku atau menghancurkan komunitas politik itu. Karena alasan inilah, perimbangan input-output merupakan suatu mekanisme vital bagi kehidupan suatu sistem politik. Salah satu bentuk sumber atau cadangan politik dalam masyarakat barat adalah berwujud kesetiaan partai yang mendukung pemerintahan tersebut. Kurangnya keputusan yang bijaksana dapat memberikan ganjaran pada anggota sistem yang ujungnya dapat membahayakan kehidupan sistem tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu sistem tidak harus memenuhi semua tuntutan dari anggotanya, selama sistem tersebut mempunyai sumber yang cukup untuk bertahun-tahun. Karena hal ini pun, input-output menjadi mekanisme vital di dalam kehidupan sistem politik.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menghasilkan output-output yang memuaskan bagi anggota dapat memicu timbulnya tuntutan yang dapat merubah rezim yang berlaku. Di semua masyarakat, sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan norma kepada orang lain cenderung berulang. Mitos, doktrin, dan filosofi kepolisian memberikan tujuan dan norma tertentu kepada setiap generasi. Unsur-unsur yang sangat menentukan dalam proses penanaman atau pewarisan nilai-nilai tersebut adalah orang tua, kerabat, sahabat, guru, organisasi, dan tokoh masyarakat, serta simbol fisik seperti bendera dan upacara yang syarat dengan tradisi politik. Jika suatu sistem politik ingin bertahan dalam menghadapi gelombang goncangan yang akan terjadi jika output yang dihasilkan lebih merugikan anggotanya, maka sistem tersebut harus mampu menciptakan dukungan berdasarkan pengakuan terhadap legitimasi pemerintah dan rezimnya. Karena dukungan semacam inilah dimungkinkan untuk menciptakan cadangan yang memadai.